Bab 2238. Apoteker nomor 13. Mumu Fan, seperti banyak herbalis ternama lainnya, terobsesi dengan herbalisme dan sama sekali tidak peduli dengan uang. Ia hidup menyendiri dan hampir tidak pernah menginjakan kaki di pasar. Yang harus ia lakukan setiap hari hanyalah mempelajari herbalisme dan tidak ada yang lain. Setiap hari, Raja Kurcaci mengirimkan sejumlah besar bahan obat untuk Mumu Fan. Ia sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat ramuan. Semuanya telah diatur oleh Raja Kurcaci. Terlebih lagi, Mumu Fan menerima sejumlah besar uang dari Raja setiap bulan, tetapi ia tidak menyentuhnya sedikitpun. Ia bahkan tidak meminta perawatan ini. Kurcaci yang mengirimkan uang itu hanya akan meletakkan kotak itu langsung di gudangnya, dan Mumu Fan tidak pernah melihatnya lagi. Biasanya, dia akan menerima hadiah besar jika dia membuat ramuan baru. Tidak peduli siapa dukunnya, selama mereka membuat ramuan baru, mereka bisa mendapat hadiah dari raja, tapi siapakah Mumu Fan? Dia adalah dukun nomor 1 di benua badai. Saat ini, 90% formula yang ada di masyarakat Kurcaci berasal dari tangan Mumu Fan. Kecepatan inovasinya tak tertandingi oleh herbalis lain. Mumu Fan sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Ia tidak pernah membutuhkan uang. Selain menghadiri pertemuan bursa farmasi, ia pergi ke istana untuk melaporkan perkembangan ramuan baru, dan menghabiskan sisa waktunya di laboratorium. Dia biasanya tidak akan pernah keluar dari rumahnya. Berapapun uangnya, itu adalah pemborosan bagi Mumu Fan, karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Jadi, ketika Mimisi datang menemui Mumu Fan sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Baru setelah bertanya kepada Kurcaci yang bertanggung jawab atas keuangannya sebelum pergi, ia mengetahui bahwa tabungannya telah mencapai titik yang sangat mengerikan. Setelah memastikan dananya, Mumu Fan diseret ke sini oleh Mimisi. Mumu Fan sama sekali tidak punya perasaan apa-apa terhadap ramuan-ramuan dengan harga selangit itu. Baginya, ramuan hanya memiliki nilai dalam pengobatan herbal dan tidak ada hubungannya dengan harga. Tidak peduli seberapa bagus ramuan itu, dia bisa membelinya tanpa perlu mengedipkan mata. Dalam arti tertentu, Mumu Fan adalah taipan lokal nomor 1 di antara para herbalis di benua badai. Ada di belakang panggung, Lala Duo akan melelangnya nanti. Tuan, mau ikut saya melihatnya? Mata Mimisi berbinar begitu ia menyebut ramuan. Mumu Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, level herbalismemu sekarang sudah cukup untuk memiliki penilaian yang baik. Aku percaya pada penilaianmu, aku akan menawar ramuannya, jangan khawatir. Mumu Fan sama sekali tidak terburu-buru. Ia percaya pada visi murid-muridnya dan sama sekali tidak khawatir, 80 juta koin emasnya akan terbuang sia-sia. Melihat Mumu Fan berkata dengan enteng bahwa dia akan membeli satu set ramuan senilai 80 juta koin emas, Gege Lu di satu sisi hampir mengalami luka dalam. Baiklah, Tuan, Anda bisa istirahat dulu di sini. Saya akan ke belakang panggung dan melihat-lihat. Mimisi tersenyum. Dengan janji Mumu Fan, ia tak lagi merasa terbebani. Mimisi berlari ke belakang panggung dengan gembira, dan menatapnya. Mumu Fan tidak dapat menahan tawa melihat punggungnya. Gege Lu, Mumu Fan tiba-tiba berkata. Ya, Gege Lu menggigil. Ayo kita lihat bagaimana Mimisi, gadis ini, melelang ramuan. Mumu Fan tersenyum ramah. Gege Lu hampir menangis. Dia tidak ingin melihat adegan gila seperti itu. Dia benar-benar ingin pergi. Bab 2239. Melewati 100 juta, 1. Gege Lu ingin pergi, tetapi di hadapan penyelamatnya, ia benar-benar tak bisa membuka mulut. Dengan hati sedih, Gege Lu hanya bisa mengikuti Mumu Fan kembali ke tempat duduknya. Hatinya berdarah. Tak lama kemudian, Mimisi datang ke meja lelang dan disaksikan ribuan orang. Sebagai seorang dukun kerajaan, kemunculan Mimisi sudah lama diketahui para Kurcaci di bawah panggung. Kemunculan Mimisi di meja lelang langsung mengundang sorak-sorai penonton. Bukankah ini Master Mimisi? Kenapa dia ada di sana? Apakah Tuan Mimisi punya ramuan kedua yang akan dilelang hari ini? Benarkah, ramuan berharga macam apa yang dibutuhkan Tuan Mimisi untuk melelangnya sendiri? Spekulasi tentang Mimisi dengan cepat menyebar di kalangan para Kurcaci, dan semua Kurcaci memusatkan pandangan mereka pada Mimisi. Senyum tipis tersungging di wajah Mimisi. Ia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan karena kegaduhan di rumah lelang. Semuanya,
Lelang berikutnya akan dipimpin langsung oleh Tuan Mimisi. Tuan Mimisi akan melelang sejumlah ramuan berharga yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lala Duo, sebagai kepala balai lelang awan tinggi, melangkah maju di saat kritis ini. Ketika ia melihat Mumu Fan duduk di sudut balai lelang, kepercayaan dirinya langsung berlipat ganda. Dipimpin oleh herbalis kerajaan Mimisi sendiri dan diawasi oleh Mumu Fan, herbalis nomor 1 di benua badai, Lala Duo sangat percaya diri tentang lelang yang akan datang. Ramuan apa yang mengharuskan Tuan Mimisi untuk memimpinnya sendiri? Penonton tercengang. Mereka tidak menyangka Mimisi benar-benar ada di sini untuk menjadi tuan rumah lelang. Perlu diketahui bahwa ramuan Mimisi telah dilelang di balai lelang High Cloud beberapa kali, tetapi betapapun berharganya ramuan itu, mereka belum pernah melihat Mimisi tampil di panggung, apalagi menjadi tuan rumah lelang secara langsung. Sungguh tak terbayangkan, praktik langka ini telah meningkatkan keingintahuan semua kurcaci ke puncak. Lala Duo dengan hormat berkata kepada Mimisi, "Tuan Mimisi, Anda boleh mulai." Mimisi mengangguk pelan, melangkah maju, dan berkata kepada para kurcaci yang hadir, "Hadirin sekalian, ini pertama kalinya saya mengadakan lelang, hanya karena ramuan berikutnya yang akan dilelang adalah harta paling berharga dalam sejarah benua badai kita. Saya berani menjamin dengan bermartabat bahwa di antara semua ramuan di benua badai, sama sekali tidak ada yang sebanding dengannya. Ini adalah penemuan besar para kurcaci kita di bidang herbalisme. Tuan Mimisi, apakah ini ramuan baru Anda?" Banyak kurcaci menatap Mimisi dengan rasa ingin tahu. Dengan kata-kata berani seperti itu, bisa dibayangkan betapa berharganya ramuan yang akan dilelang selanjutnya. Mimisi terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak mampu meramu ramuan berharga seperti itu." "Apakah itu gurumu, Guru Mumu Fan?" Mimisi begitu malu dengan kemampuannya, mereka hanya bisa memikirkan guru Mimisi, Mumu Fan. Melihat seluruh benua badai, selain Mumu Fan, tidak ada kandidat lain yang mampu menghancurkan Mimisi sejauh ini. Namun Mimisi masih menggelengkan kepalanya. "Tuanku adalah kurcaci yang paling kuhormati, dan beliau juga herbalis terbaik yang pernah kulihat, tetapi sayangnya, tingkat ramuan berikut masih jauh melampaui tingkat herbalis manapun yang dikenal di benua badai kita. Bahkan tuanku pun tak mampu membuatnya." Bab 2240. Melewati 100 juta, 2. Kata-kata Mimisi membuat heboh. Ramuan yang bahkan herbalis nomor 1 di benua badai pun tak bisa membuatnya. Seberapa dahsyatnya itu? Tiba-tiba, rasa ingin tahu para kurcaci terhadap ramuan misterius itu berubah menjadi kegembiraan. Mereka tak sabar melihat seperti apa ramuan yang diangkat ke posisi setinggi itu oleh Mimisi. Tak lama kemudian, Lala Duo muncul di panggung lelang dengan 10 botol ramuan di tangannya. Di bawah cahaya meja lelang, 10 botol ramuan itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Warnanya hampir transparan dan seindah permata paling murni. Mereka sama sekali tidak tampak seperti ramuan, melainkan lebih seperti karya seni. Para kurcaci pun yakin dengan ramuan ajaib ini. 10 botol ramuan, masing-masing dengan harga awal 1 juta koin emas, dijual dalam 1 botol. Begitu Mimisi membuka mulutnya, ia mengungkapkan harga yang memuja para dewa. Harga awal 1 juta per botol sungguh membuat semua kurcaci yang hadir ketakutan. Belum lagi harga terendah yang diminta untuk ramuan ini, harga awalnya saja sudah membuat harga 10 botol ramuan ini mencapai 10 juta koin emas, jauh melebihi harga total 12 botol ramuan Mimisi. Dan semua kurcaci tahu bahwa ada selisih yang besar antara harga awal dan harga terendah yang diminta. Mereka sama sekali tidak berani memikirkan harga terendah ramuan-ramuan ini. Di bawah gempuran harga yang mengejutkan ini, balai lelang yang tadinya berisik langsung menjadi tenang. Seluruh tempat begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun terdengar. Ramuan yang bernilai 1 juta koin emas per botol bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh kurcaci kaya biasa. Bagaimana mungkin seseorang membayar harga semahal itu untuk ramuan-ramuan ini? Mereka kan tidak gila. Gegelu bergumam pelan ketika melihat keheningan yang canggung itu. Mumu Fan menunggu sejenak sebelum mengangkat tangannya. 8 juta. Mumu Fan langsung meneriakkan harga terendah sebotol ramuan begitu ia membuka mulut. Jelas sekali ia sangat mementingkan ramuan-ramuan ini. "Tuan Mumu Fan, apa kau serius?" Gegelu sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Mumu Fan terkekeh dan berkata, "Mimisi punya penglihatan yang tajam. Ramuan ini sudah yang terbaik hanya dari warnanya saja. Awalnya,
Mumu Fan ragu mengapa muridnya begitu yakin bahwa ramuan itu bernilai harga setinggi itu, tetapi ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia hampir yakin bahwa penglihatan Mimi Si tidak salah. Kemurnian ramuan ini benar-benar di luar jangkauan herbalis kurcaci masa kini. Sekarang, bahkan tanpa instruksi Mimi Si, Mumu Fan tidak akan ragu untuk membeli semua ramuan ini. Tawaran Mumu Fan segera menarik perhatian penonton. Para kurcaci terdiam. Harga 1 juta per botol saja sudah sulit mereka terima, tapi seseorang langsung menaikkan harganya menjadi 8 juta. Apakah benar-benar ada terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Namun, saat mereka mengetahui bahwa orang yang menawar itu adalah Mumu Fan, dukun nomor 1 di benua badai, semua rahang kurcaci ternganga ke tanah. Mumu Fan, yang belum pernah menginjakkan kaki di rumah lelang awan tinggi, benar-benar datang sendiri, dan hal pertama yang dilakukannya adalah membayar 8 kali lipat harga awal. Apa maksudnya? Artinya ramuan tersebut telah diakui oleh herbalis nomor 1, dan terbukti nilainya memang mendekati atau di atas 8 juta koin emas. Sesaat, rumah lelang yang tadinya sunyi senyap, meledak lagi, dan semua kurcaci menjadi gempar. Bab 2241. Melewati 100 juta 3. Beberapa orang super kaya, yang telah menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, tidak bisa lagi duduk diam setelah melihat tawaran Mumu Fan. Bagaimana mungkin ramuan itu tidak berguna ketika Mumu Fan, herbalis nomor 1 yang penyendiri, datang untuk membeli ramuan itu secara langsung. Beberapa kurcaci kaya segera bergabung dalam pelelangan. Dalam sekejap mata, satu demi satu kurcaci meneriakkan tawaran yang sangat mengejutkan. Tawaran botol ramuan pertama telah melonjak dari 8 juta menjadi 9,35 juta, dan kecepatan penawaran tidak melambat sedikit pun, karena harganya terus naik. Gege Lu melotot, hampir 10 juta koin emas hanya untuk sebotol ramuan. Apakah para kurcaci ini sudah gila? 10 juta koin emas cukup untuk digunakan semua alkemis di persekutuan alkemis Puko selama setengah tahun, tetapi di sini hanya cukup untuk membeli sebotol ramuan. Pandangan dunia Gege Lu telah sepenuhnya terbalik. Pipika terpaku di tempat duduknya. Harga yang mencengangkan itu telah melampaui pemahamannya. Di sisi lain, pemilik sebenarnya dari ramuan-ramuan itu dengan tenang menyaksikan pelelangan yang semakin ketat itu. Belum lagi 10 juta, Shen Yanxiao telah melihat banyak barang yang harganya mencapai ratusan juta koin emas. Di rumah lelang pantom, barang-barang yang mereka lelang seringkali bisa mencapai harga yang sangat tinggi. Sebagai taipan lokal nomor 1 di benua Brilliance, Shen Yanxiao telah lama kehilangan konsep uangnya. Uang hanyalah alat bantu baginya untuk membeli apa yang diinginkannya. Saat ini, ia hanya membutuhkan 80 juta koin emas untuk membeli mitril jurang. Apapun di atas 80 juta koin emas tidak berarti baginya. Lagi pula, dia tidak menganggap ada yang salah dengan harganya. Ramuan Grandmaster Ye King adalah harta karun yang tidak dapat dibeli dengan uang di benua Brilliance. Itu juga karena dia adalah satu-satunya murid Ye King sehingga dia cukup beruntung bisa meminum ramuan Grandmaster seperti air. Yang lainnya tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu di kehidupan selanjutnya. Perang penawaran ramuan telah memasuki tahap yang sengit. Ketika harga lelang botol ramuan pertama dinaikkan menjadi 10 juta, kecepatan penawaran melambat secara signifikan. 10 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil bagi kurcaci manapun. Meskipun Mimi Si sendiri yang memimpin lelang dan Mumu Fan yang menawar, para kurcaci lainnya tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari ramuan-ramuan ini. Tawaran mereka yang berulang kali mengandalkan reputasi Mimi Si dan Mumu Fan, tetapi semakin tinggi harga yang mereka tawarkan, semakin kecil pula keyakinan mereka. Banyak kurcaci yang telah mengundurkan diri dari perang penawaran. Ketika Mumu Fan menaikkan harga menjadi 12 juta, semua kurcaci berhenti menawar. Botol ramuan pertama akhirnya terjual seharga 12 juta koin emas. Saat Mimi Si menghantamkan palu kecil itu, Lala Duo yang berdiri di belakang panggung merasakan seluruh tenaga dalam tubuhnya terkuras. Dia tidak percaya bahwa ada ramuan di dunia yang harganya bisa mencapai 12 juta koin emas. Lala Duo merasa bahwa dia tidak akan pernah menemukan ramuan yang lebih mahal lagi dalam hidupnya. Mumu Fan memenangkan botol ramuan pertama, yang menjadi klimaks lelang kumpulan ramuan ini. Segera setelah itu, 9 botol ramuan berikutnya juga dilelang satu demi satu, dan harga transaksi terendah adalah 9,3 juta koin emas. Di antara 10 botol ramuan tersebut, tidak ada satu botol pun yang terjual dengan harga terendah yang ditetapkan Shen Yanxiao.
Ketika botol ramuan terakhir dilelang, 10 botol ramuan Shen Yanxiao menghasilkan total 111 juta koin emas. Ini telah menjadi ramuan nomor 1 dalam sejarah rumah lelang Hai Cloud. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 2242. Undangan penggemar Mumu 1. 111 juta koin emas telah melampaui perkiraan Shen Yanxiao. Saat Lala Duo dengan gugup membawa 10 botol ramuan senilai lebih dari 100 juta koin emas kepada Mumu Fan, ekspresinya tampak seperti orang kebingungan. Bahkan orang seperti dia, yang setiap hari tinggal di rumah lelang awan tinggi dan memandangi semua ramuan berharga itu sepanjang hari, tidak bisa menerima harga akhir ramuan-ramuan ini. Tuan Mumu Fan, ini ramuanmu. Lala Duo belum pernah merasakan tangannya seberat ini. Apa yang dipegangnya sama sekali bukan ramuan, melainkan gunung emas. Saat ini, suasana hati Lala Duo bisa dibilang sangat rumit. Memikirkan bahwa ia belum siap menerima ramuan ini sebelumnya, ia ingin mati saja. Ini adalah ramuan yang telah mengukir sejarah. Kalau saja tidak ada Mumu Fan dan yang lainnya, Lala Duo pasti sudah berbalik dan langsung berlutut di hadapan Shen Yanxiao. Terima kasih. Mumu Fan tersenyum dan mengangguk. Ia dengan hati-hati mengambil sebotol ramuan dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Gege Lu sudah sangat marah. Ia selalu bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Bagaimana mungkin ada ramuan semahal itu di dunia ini? Mimi Si datang dan menyaksikan Mumu Fan membeli semua ramuan dengan mata kepalanya sendiri. Batu yang menggantung di hatinya akhirnya bisa diturunkan. Mimi Si, penglihatanmu kali ini sangat bagus. Kalau bukan karenamu, aku khawatir aku akan kehilangan harta karun ini. Mumu Fan sedang dalam suasana hati yang baik. Bagi para herbalis, tak ada yang lebih membuatnya terpesona selain ramuan-ramuan berharga. Senang sekali guru menyukaiku, kata Mimi Si sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Mimi Si, tahukah kamu herbalis mana yang membuat ramuan ini? Aku sangat ingin melihatnya. Ramuan ini berkali-kali lipat lebih canggih daripada yang pernah kulihat. Bahkan dalam sejarah herbalisme, belum pernah ada ramuan sehebat ini. Mumu Fan sedikit bersemangat. Sebagai herbalis nomor 1 di benua badai, ramuan yang ia buat sendiri telah menjadi bahan pembelajaran bagi semua herbalis. Sementara ia sendiri tidak memiliki siapapun untuk belajar, yang selalu mengecewakan Mumu Fan. Hingga hari ini, ketika ia melihat ramuan ini, ia menyadari bahwa mungkin masih ada herbalis yang jauh lebih kuat darinya yang tersembunyi di benua badai. Rasa haus akan pengetahuan yang telah lama terpendam membuatnya ingin sekali menemukan pihak lain. Mimi Si berkata dengan sedikit penyesalan, entahlah. Lala Duo bilang pihak lain meminta kerahasiaan. Wajah Mumu Fan tak bisa menyembunyikan sedikit pun kesedihan. Ia menatap Lala Duo dan berkata, Lala Duo, aku tahu aturan balai lelang awan tinggi, tapi aku tetap ingin kau membantuku menyampaikan beberapa hal kepada ahli herbal. Jika mereka bersedia, mereka bisa datang ke tempatku dan menemuiku. Aku akan merahasiakan identitasnya. Aku hanya ingin belajar herbalisme dari mereka. Aku tidak bermaksud jahat. Baiklah. Lala Duo menatap Mumu Fan dan menundukkan kepalanya dengan agak canggung. Status dan kepribadian Mumu Fan sangat baik. Jika Mumu Fan menginginkan bantuannya di waktu lain, dia pasti tidak akan menolak. Tapi Lala Duo tanpa sadar melihat ke arah Shen Yanxiao. Dukun yang dicari Mumu Fan ada tepat di sebelahnya. Lala Duo ingin memberitahu Mumu Fan bahwa ia tidak perlu memintanya menyampaikan pesan sama sekali, karena dukun yang dicarinya ada tepat di sebelahnya dan sudah mendengar kata-katanya. Bab 2243. Undangan penggemar Mumu 2. Lala Duo bersedia, tetapi tidak berdaya. Shen Yanxiao sudah mendengar undangan Mumu Fan, tetapi dia tidak berniat menerimanya. Dia benar-benar menyendiri. Undangan dukun nomor 1 di benua badai diabaikan begitu saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Lala Duo hanya bisa memberikan satu jawaban. Terima kasih. Entah kenapa, Mumu Fan masih punya secercah harapan di hatinya. Kalau begitu aku pulang dulu. Kalau ada kabar, Lala Duo, kau bisa datang kepadaku. Setelah itu, Mumu Fan pergi lebih dulu. Ia telah mencapai tujuannya dengan mendapatkan 10 botol ramuan di tangannya. Ia bergegas kembali dan mempelajari resep ramuan-ramuan ini. Mimi Si juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan mengikuti Mumu Fan keluar. Apoteker memiliki gairah yang membara terhadap ramuan. Apoteker itu gila. Gege Lu akhirnya meledak setelah Mumu Fan dan Mimi Si pergi. 111 juta koin emas.
Diberikan dengan sangat mudah. Itu sungguh tidak terbayangkan. Gegelu belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Baiklah, Presiden Gegelu, silakan lanjutkan menonton. Saya akan sibuk dulu. Lala Duo sangat menyadari temperamen Gegelu yang keras, dan ia tidak ingin terpengaruh. Presiden, apakah kita akan terus menonton? Tanya Pipika hati-hati sambil memperhatikan semua orang pergi. Apa yang masih kau lihat? Ayo kembali. Gegelu menggertakkan giginya. Sungguh menyebalkan membandingkan diri dengan orang lain. Lihatlah para herbalis, mereka bisa menghabiskan ratusan juta koin emas tanpa berkedip, tapi coba lihat lagi. 80 juta koin emas untuk sepotong mitril jurang sudah merupakan angka astronomi yang tak terjangkau bagi mereka. Mereka tak sanggup membelinya seumur hidup. Dihadapkan pada kontras realitas yang begitu kuat, suasana hati Gegelu jatuh ke dasar tebing. Bukannya dia tidak tahu betapa sengsaranya dia di awal, tetapi dia selalu secara tidak sadar mengabaikan masalah-masalah ini karena dia takut begitu beberapa hal diselidiki, tekanan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Karena tidak bisa diubah, maka dia tidak akan peduli. Agar bisa bertahan, Gegelu harus mematikan rasa, tetapi hari ini semuanya terjadi tepat di depan matanya. Sekuat apapun hatinya, butuh waktu untuk menenangkan diri. Momo Xiao. Luge berjalan beberapa langkah dan menemukan Shen Yanxiao masih duduk di kursinya. Presiden, Anda kembali dulu, saya akan melihatnya, kata Shen Yanxiao. Dia belum menerima uangnya atau membeli mitril jurang. Bagaimana dia bisa kembali? Baiklah, jaga dirimu. Gegelu tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya berpikir karena ini pertama kalinya Shen Yanxiao berada di rumah lelang awan tinggi, ia ingin menonton lebih lama, jadi ia pergi bersama Pipika. 10 botol ramuan Shen Yanxiao dilelang hingga larut malam. Setelah ramuannya, hanya tersisa sedikit barang untuk dilelang, dan tak lama kemudian, lelang hari itu pun berakhir. Setelah pelelangan berakhir, Shen Yanxiao berdiri dan berjalan ke belakang panggung. Banyak kurcaci yang sebelumnya memesan barang, datang untuk mendapatkan uang. Saat Shen Yanxiao berjalan mendekat, Lala Duo tengah berbicara dengan seorang kurcaci muda. Bobobi, apa kau masih akan terus melelang mitril jurang? Sejujurnya, tidak banyak alkemis yang datang ke rumah dagang kita. Lala Duo merasa lelah seharian. Sebelumnya, ada seorang herbalis misterius yang melelang barang-barangnya dengan harga selangit, dan sekarang ada tamu yang bersikeras untuk terus melelang barangnya. Apa yang harus dia lakukan? Kurcaci bernama Bobobi adalah pemilik kepingan mitril jurang itu, dan dia juga yang memberi Lala Duo harga terendah sebesar 80 juta koin emas. Bab 2244. Undangan penggemar Mumu 3. Lala Duo, jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan mengambil kembali mitril jurang. Bobobi belum terlalu tua. Dilihat dari usia para kurcaci, ia seharusnya masih remaja. Wajah mungilnya yang pucat tampak kurang pengalaman, tetapi wajahnya yang keras kepala sudah menunjukkan ciri-ciri seorang kurcaci. Lala Duo ingin menangis. Mitril jurang ini memang material yang bagus, tetapi hanya berguna bagi para alkemis. Namun, harga set Bobobi bukanlah sesuatu yang terjangkau bagi para alkemis biasa. Ada banyak alkemis di benua badai, tetapi kebanyakan dari mereka kesulitan mencari makan. Uang tambahan itu pada dasarnya diinvestasikan untuk penelitian mereka, dan kebanyakan dari mereka tidak punya tabungan. Belum lagi para alkemis yang kekurangan uang, bahkan herbalis yang selalu terkenal dengan dompet tebalnya pun jarang. Kecuali Mumu Fan, tentu saja. Bahkan seorang dukun kerajaan seperti Mimisi tidak akan sanggup mengeluarkan 80 juta koin emas sekaligus, apalagi seorang alkemis yang getir. Bobobi, kau lihat sendiri lelang hari ini. Memang, agak sulit. Lala Duo sangat bijaksana. Dalam lelang mitril jurang hari ini, hanya ada kurang dari 10 penawar, dan harga akhirnya bahkan tidak mencapai 10 juta koin emas, yang berarti mitril jurang tidak laku di balai lelang awan tinggi. Biasanya, dalam situasi seperti itu, Lala Duo akan membujuk klien untuk mengambil barang tersebut. Lagi pula, selisih antara harga penawaran dan harga terendah terlalu besar. Jika selisihnya hanya 10 hingga 20 juta koin emas, dia tidak akan mengatakan hal itu. Itu karena para kurcaci itu tidak punya pandangan jauh ke depan. Tahukah kau betapa berharganya mitril jurang sebesar itu? Jika bukan karena kebutuhan mendesakku akan uang, aku tidak akan menjual mitril jurang ini. Bobobi juga tertekan.
Suku Bobo bukanlah suku yang memuja alkimia. Mereka menambang biji untuk mencari nafkah. Di daerah tempat tinggal suku Bobo, terdapat urat-urat mineral yang sangat berharga. Mereka dapat menggali biji-biji langka yang tidak dapat ditemukan oleh suku lain. Suku Bobo selalu kaya, jadi Bobobi juga merupakan pelanggan tetap balai lelang awan tinggi. Hanya saja kali ini, ia tidak muncul sebagai pembeli, melainkan sebagai penjual. Hal yang tidak biasa ini memang agak aneh. Suku Bobo memang tidak pernah kekurangan uang, tetapi kemunculan Bobobi kali ini tampaknya sangat membutuhkan uang, dan ia bahkan mengeluarkan mitril jurang yang sangat langka. Mau bagaimana lagi? Kau tahu situasi para alkemis, aku sudah mengirim undangan ke beberapa alkemis kerajaan sebelumnya, tetapi seperti yang kau lihat hari ini, tak satu pun dari mereka datang. Konon, karena para penyerbu, yang muncul di perbatasan benua badai beberapa waktu lalu, sering terlihat di dekat sini dan secara bertahap mendekati ibu kota, raja kami memerintahkan semua herbalis kerajaan untuk lebih jarang keluar, jadi tak satu pun dari mereka akan meninggalkan rumah mereka sekarang. Jika mereka tidak datang, aku khawatir alkemis lain tidak akan bisa membeli mitril jurangmu. Bukannya Lala Duo tidak ingin membantu, tetapi ia tak punya pilihan. Selama periode waktu ini, para penyerbu pergi kemana-mana untuk menculik para alkemis. Para alkemis dari berbagai suku telah dibawa pergi, dan dilihat dari wilayah yang mereka rampas, mereka secara bertahap telah memperluas wilayah mereka dari perbatasan ke ibu kota. Para alkemis kerajaan sangat penting bagi para kurcaci. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang diambil, itu akan menjadi kerugian besar bagi para kurcaci. Bab 2245. Masalah Bobobi 1. Ekspresi Bobobi sedikit berubah. Diam-diam ia mengepalkan tinjunya, dan matanya yang cerah dipenuhi amarah, tetapi tak lama kemudian ia kembali tenang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lala Duo, tolong bantu aku. Uang ini sangat penting bagiku. Masalah penjajah menyebabkan keributan di benua badai, dan para alkemis di banyak suku mulai merasa gelisah. Jumlah alkemis yang menghadiri konvensi alkemis tahun ini jelas jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan sebagian disebabkan oleh para penjajah. Para alkemis dari suku-suku terpencil juga merelakan kesempatan menghadiri konvensi demi keselamatan mereka sendiri. Demi para penyerbu, Raja Kurcaci telah mengirim pasukan untuk menangkap mereka di mana-mana, tetapi sejauh ini, belum ada petunjuk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak alkemis yang ditawan. Pada konvensi alkemis ini, Raja Kurcaci juga bermaksud untuk membuat beberapa keputusan terkait masalah ini. Aduh, Lala Duo mendesah. Ia juga berada dalam posisi yang sulit. Ia tahu betul bahwa jika para alkemis kerajaan tidak muncul, mitril jurang Bobobi tidak akan terjual meskipun terus dilelang di balai lelang awan tinggi. Bobobi, kamu lagi ada masalah. Kalau kamu kekurangan uang, mungkin kami bisa bantu. Lala Duo cuma bisa cari cara lain. Bobobi langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kamu tidak punya cukup uang. Aku butuh terlalu banyak. 80 juta koin emas bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh kurcaci biasa. Lala Duo merasa tak berdaya. Tepat saat ia hampir putus asa, ia melihat sosok mungil berdiri di sudut gelap dan melambai padanya. Bobobi, tunggu sebentar. Aku ada urusan. Suara Lala Duo agak sumbang. Dia segera berlari ke sudut dan melihat sosok berjubah berdiri di sana dengan tenang. Ketika Lala Duo melihat Shen Yanxiao sekarang, tidak ada bedanya dengan melihat gunung emas berjalan. 111 juta koin emas. Dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama sisa hidupnya. Kamu di sini. Lala Duo menyapa Shen Yanxiao dengan lebih hormat. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Uangmu sudah siap. Aku akan membawanya nanti. Semakin Lala Duo memandang Shen Yanxiao, semakin misterius perasaannya. Tidak terburu-buru. Apakah kurcaci itu yang baru saja menugaskan mitril jurang? Shen Yanxiao menatap Bobobi, yang berdiri tak jauh darinya, dengan ekspresi rumit. Ya, mitril jurang belum dilelang. Aduh, kok bisa semudah itu? Alkemis kan tidak kaya raya. Berapa banyak dari mereka yang bisa mendapatkan lebih dari 80 juta koin emas sekaligus? Lala Duo mendesah. Bibir Shen Yanxiao sedikit melengkung. Beri aku 31 juta nanti. Hah, Lala Duo sedikit bingung. Aku menginginkan mitril jurang. Kau bisa memberikan sisa 80 juta koin emas langsung kepada pemilik mitril jurang, kata Shen Yanxiao.
Kau menginginkan Mithril Jurang? Lala Duo benar-benar tercengang. Sebelum dia sempat mendapatkan 100 juta koin emas, orang ini sudah berniat menghabiskannya. Ya, jawab Shen Yanxiao. Kau, tunggu sebentar. Kita tidak bisa bertransaksi denganmu secara pribadi. Kalau begitu, kalau kau mau, aku bisa memperkenalkan tamu itu padamu. Bagaimana kalau kalian bicarakan sendiri secara pribadi? Lala Duo bersemangat. Dalam situasi di mana Bobo Bi kekurangan uang, Shen Yanxiao benar-benar penyelamat. Bab 2246. Masalah Bobo Bi 2. Shen Yanxiao tidak menanggapi Lala Duo secara langsung. Lala Duo tampaknya menyadari kekhawatiran Shen Yanxiao dan buru-buru berkata, "Aku tidak bermaksud agar kau mengungkapkan identitasmu. Aku bisa meminjamkanmu topeng pengubah wajah, dan kau bisa melihatnya setelah kau mengubah wajahmu." Topeng pengubah wajah tidak sulit dibuat, tetapi karakter kurcaci membuat mereka sama sekali tidak tertarik pada hal-hal yang merepotkan seperti itu. Baiklah, Shen Yanxiao mengangguk. Ia terbungkus jubah karena tidak menemukan apapun yang bisa menyamarkan dirinya. Yang Si telah menyiapkan alat penyamaran seperti manusia untuknya. Namun, kurcaci tidak hanya lebih kecil secara fisik, tetapi bahkan fitur wajah mereka lebih kecil daripada manusia. Tak satu pun topeng pengubah wajah di cincin penyimpanannya yang bisa digunakan. Lala Duo segera membawakan topeng pengubah wajah kepada Shen Yanxiao. Begitu Shen Yanxiao menanyakan harganya, Lala Duo melambaikan tangannya. Tidak perlu. Benda ini tidak berharga sama sekali. Aku sedikit lalai padamu sebelumnya. Anggap saja ini permintaan maaf. Lala Duo selalu merasa malu dengan sikapnya sebelumnya. Shen Yanxiao tidak shock dan langsung menerima hadiah itu. Tunggu di rumah sebelah sana. Nanti aku antar uangmu, lalu aku antar Bobo Bi menemuimu. Lala Duo tersenyum lebar. Ia juga senang bisa membantu Bobo Bi menyelesaikan masalahnya. Baiklah. Shen Yanxiao mengangguk dan berjalan menuju sebuah ruangan dengan pintu setengah tertutup sesuai arah yang ditunjukkan oleh Lala Duo. Di sisi lain, Lala Duo terbang ke Bobo Bi. Bobo Bi masih tertekan karena tak seorang pun peduli dengan Mithril Jurangnya. Saat itu, wajah Lala Duo tiba-tiba membesar di depan matanya, membuatnya terkejut. Lala Duo, hentikan. Aku sedang tidak mood sekarang. Hei, temanku, jangan sedih. Aku akan memberitahumu sebuah berita. Kamu pasti akan tertawa. Lala Duo tak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Lupakan saja, kalau kau tidak bisa menjual Mithril Jurangku, aku tidak akan bisa menertawakan berita apapun. Suasana hati Bobo Bi sedang sangat buruk. Haha, biar ku beritahu, ada pelanggan yang ingin membeli Mithril Jurangmu. Benarkah? Bobo Bi tiba-tiba mendongak, matanya gugup. Tentu saja, kenapa aku harus bercanda seperti ini? Tapi menurut aturan balai lelang High Cloud kami, transaksi semacam ini hanya bisa dilakukan secara privat antara kalian berdua, jadi aku tidak akan ikut, kata Lala Duo. Lala Duo, terima kasih banyak. Bobo Bi tidak sabar untuk memeluk Lala Duo dan menciumnya. Tunggu di sini sebentar, aku akan mengantarmu bertemu tamu itu nanti. Oke, siapa tamu itu? Apa aku kenal dia? Suasana hati Bobo Bi bagaikan roller coaster, naik dari dasar tebing ke puncak gunung dengan senyum di wajahnya. Lala Duo melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada orang lain, ia berbisik, jangan tanya identitas pihak lain. Kau hanya perlu tahu untuk tidak menanyakan apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Dia hanya perlu membeli Mithril Jurangmu. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Baiklah, tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Setelah memberikan instruksinya, Lala Duo segera mengatur agar seseorang mengirim koin emas ke Shen Yanxiao. Ketika tiba saatnya, Lala Duo kembali dan mengetuk pintu kamar Shen Yanxiao bersama Bobo Bi. Masuk. Suara perempuan yang lembut dan merdu terdengar dari ruangan itu. Bobo Bi, yang mengikuti Lala Duo, sedikit tertegun, tetapi kemudian ia teringat akan instruksi Lala Duo dan menahan rasa ingin tahunya. Bab 2247. Boneka Barbie King Kong 1. Lala Duo membuka pintu dan masuk. Ruangan itu remang-remang, dan ia hanya bisa samar-samar melihat sosok mungil duduk di kursi. Nah, ini Bobo Bi. Kamu bisa bicara pelan-pelan tentang bisnismu. Aku pergi dulu. Lala Duo tidak bisa tinggal di sini karena identitasnya. Sudah melanggar aturan balai lelang kalau dia mau menjerat Bobo Bi. Kalau saja dia dan Bobo Bi tidak saling kenal sejak lama, dia tidak akan terlibat dalam masalah ini.
Lala Duo, terima kasih. Bobobi membisikkan ucapan terima kasihnya sebelum Lala Duo pergi. Lala Duo menepuk bahu Bobobi lalu meninggalkan ruangan, hati-hati menutup pintu di belakangnya. Bobobi berdiri dengan gugup di dalam ruangan. Cahaya redup menyelimuti ruangan dari belakang orang yang berdiri di belakangnya. Bobobi tidak bisa melihat wajah orang yang berdiri di balik cahaya, tetapi dari suaranya, ia tahu bahwa orang itu adalah seorang kurcaci perempuan dan usianya hampir sama dengan Bobobi. Silakan duduk. Suara perempuan merdu itu terdengar lagi. Bobobi merasa sedikit tidak nyaman sebelum akhirnya masuk. Baru setelah mendekat sedikit, Bobobi dapat melihat wajah lawan bicaranya dengan jelas. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya tercengang. Di kursi itu duduk seorang kurcaci mungil, tetapi wajahnya membuat Bobobi menjadi gila. Fitur wajahnya tegas, alis kasar seperti pedang, dan bekas luka mengerikan yang membentang dari tulang alis hingga pipinya. Wajah ini, dari sudut pandang manapun, adalah wajah seorang kurcaci laki-laki parubaya. Suara itu sama sekali tidak cocok. Hati Bobobi hancur berkeping-keping. Gadis kurcaci cantik dalam khayalannya menghilang tanpa jejak. Di hadapannya duduk seorang pria parubaya yang mengerikan. Reaksi Bobobi yang tercengang membuat pria parubaya di kursi merasa tidak berdaya. Baru saja, Shen Yanxiao mengambil topeng pengubah wajah pemberian Lala Duo dan langsung pergi ke kamar untuk menyamar. Namun, ketika ia selesai menyamar dan bercermin, ia hampir pingsan. Yang diberikan Lala Duo padanya adalah wajah kurcaci laki-laki yang tampak sangat buas. Jika dia memegang pisau di tangannya dan berdiri di pintu masuk rumah lelang, dia pasti akan terlihat seperti bandit. Shen Yanxiao ingin mencekik Lala Duo sampai mati. Dia bisa dianggap veteran tua dalam hal penyamaran. Pria dan wanita, manusia, elf, dan mayat hidup, dia bisa menyamar menjadi apa saja. Namun, dia belum pernah mencoba penampilan yang begitu menarik perhatian. Yang lebih parah lagi, terdapat perbedaan suara yang sangat besar antara pria dan wanita kurcaci. Bahkan jika Shen Yanxiao ingin mengubah suaranya, pita suaranya tidak mau bekerja sama. Hasilnya, meskipun mukanya seperti bandit, suaranya jernih bagai suara seorang nona muda. Pantas saja reaksi Bobobi begitu kuat. Siapapun yang melihat wajah seperti itu pasti tidak akan bisa mengaitkannya dengan suara tadi. Shen Yanxiao sekarang memiliki penampilan seperti Barbie King Kong. Batuk, duduk dulu. Shen Yanxiao berusaha keras untuk merendahkan suaranya agar suara dan penampilannya tidak terlalu berbeda. Bobobi berada dalam kondisi di mana jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Ia menatap Shen Yanxiao dengan mata besarnya yang berair, seolah bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Mengapa ada kurcaci aneh di benua badai? Duduk, kata Shen Yanxiao dengan sabar lagi. Bobobi kembali sadar dan dengan tatapan kosong menarik kursi untuk duduk. Bab 2248. Boneka Barbie King Kong 2. Mungkin karakter para kurcaci itu terlalu belak-belakan, atau mungkin Bobobi, bocah dungu ini, terlalu bodoh. Cara dia memandang Shen Yanxiao hampir seperti meneriakkan kata, monster. Shen Yanxiao sakit kepala hebat. Ia ingin sekali mencambuk Lala Duo dan Bobobi, si bocah nakal di depannya, sampai mati. Disimpan, anak muda, tahukah kamu bagaimana cara menuliskan kata reserve? Mengapa kau menatapku dengan ngeri? Aku tidak akan melompat dan merobek pakaianmu. Apakah mitril jurang yang dilelang hari ini milikmu? Shen Yanxiao tidak ingin berkutat pada masalah King Kong Barbie lagi, jadi dia hanya menjelaskan tujuannya. Ketika urusan bisnis datang, mata Bobobi langsung jernih. Ia membetulkan posisi duduknya dan meletakkan tangannya di lutut, tampak seperti anak yang penurut. Ya, itu milikku. Berapa harga jualnya? Tanya Shen Yanxiao terus terang. Bobobi mengulurkan tangannya, agak gelisah, dan menunjukkan angka 8. 80 juta koin emas, ini harga terendah. Aku benar-benar butuh uang. Jika mitril jurang ini digunakan di ujung depan batang logam, setidaknya bisa menghasilkan 15 batang logam. Jika digunakan utuh, bisa juga menghasilkan banyak batang logam. 80 juta koin emas sungguh tidak mahal. Bobobi menjelaskan dengan gugup, seolah takut Shen Yanxiao akan menganggapnya mahal. Shen Yanxiao memandang Bobobi dengan tenang. Bobobi tidak berbohong. Potongan mitril jurang ini memang besar. Dengan nilai batang logam, 80 juta koin emas untuk potongan mitril jurang sebesar itu sungguh tidak mahal.
80 juta bukan masalah. Aku bisa memberimu uangnya sekarang, kata Shen Yanxiao. Benarkah? Terima kasih banyak. Bobobi berdiri dari kursinya dengan gembira. Saat ini, ia tidak peduli seberapa besar perbedaan antara penampilan Shen Yanxiao dan suaranya. Ia hanya tahu bahwa ia akhirnya akan mendapatkan uangnya. Tepat saat Shen Yanxiao hendak membuka mulut untuk melanjutkan, suara Xiu tiba-tiba terdengar di benaknya. Kurcaci ini memiliki aura ras iblis. Shen Yanxiao terkejut. Jika tebakanku benar, pastilah itu setan. Setan. Setiap kali Shen Yanxiao mendengar kata ini, rambutnya berdiri. Setan melambangkan awal dari mimpi buruk. Shen Yanxiao tidak akan pernah melupakan betapa mengerikannya setan dalam gelombang binatang itu. Jika bukan karena Xiu, dia akan mati tanpa mayat. Jika bukan karena Little Phoenix, Vermilion Bird pasti sudah mati. Dalam perang itu, Sun Never Sets telah kehilangan terlalu banyak. Jia bersaudara, Jia Lan dan Jia He, juga gugur dalam perang. Inilah rasa sakit abadi di hati Shen Yanxiao. Hingga kini, setiap kali teringat saat pertama kali masuk Sun Never Sets, hatinya selalu sakit jika teringat sosok sepasang badut bersaudara yang anggun dan ceria itu. Sosok-sosok yang semula bersemangat telah tumbang dalam kobaran api perang, dan tawa masa lalu telah diinjak-injak tanpa ampun oleh kuda-kuda berbaju besi. Nyawa-nyawa yang hilang itu takkan pernah muncul lagi di dunia mereka. Mereka hanya bisa melewatkannya. Perang bukanlah hal yang ingin dilihat Shen Yanxiao. Ketika ada pertempuran, pasti ada pengorbanan. Baik manusia maupun iblis yang mati, bagi Shen Yanxiao, mereka semua adalah sahabatnya. Tidak ada pengganti. Apa yang dilakukan setan di benua badai? Shen Yanxiao menekan emosi negatif di hatinya. Apakah kamu ingat benda percobaan yang kamu lihat di benua badai? Perkataan Xiu bagaikan pukulan di kepalanya, membuat Shen Yanxiao merasa kedinginan di sekujur tubuh. Bab 2249. Boneka Barbie King Kong 3. Setan, seperti Xiu, adalah jiwa, tetapi perbedaannya adalah Xiu selalu bersemayam dalam tubuh Shen Yanxiao, sementara setan berada dalam kondisi jiwa yang lengkap. Dalam gelombang binatang buas di tanah terkutuk, setan pernah menduduki tubuh orang lain, tetapi jelas bahwa tubuh manusia tidak dapat menahan kekuatan dewa iblis. Alkimia kaum kurcaci merupakan kekuatan misterius dan kuat, agak mirip dengan yang dimiliki penyihir manusia. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka menangkap alkemis kurcaci untuk menciptakan tubuh baru bagi setan? Shen Yanxiao bertanya dengan tidak percaya. Itu mungkin saja. Penyihir manusia menggunakan jiwa dan darah sebagai medium, tetapi kurcaci dapat membuat zat yang setara melalui alkimia. Mesin humanoid adalah salah satunya. Mereka bahkan dapat melebur jiwa, belum lagi menciptakan tubuh. Namun, menurut aturan kurcaci, memurnikan tubuh dilarang, jelas Xiu. Terlarang. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Eksperimen integrasi rasial di benua Brilliance dilarang. Namun, itu masih ada, dan dia sendiri adalah hasil dari teknik terlarang ini. Karakter para kurcaci berbeda dengan manusia. Mereka akan mematuhi aturan yang ditentukan dengan ketat dan pada dasarnya tidak akan menyentuh proyek alkimia terlarang. Namun, jika mereka disandera, Shen Yanxiao akhirnya menyadari bahwa alkemis Mo Yuxun tiba-tiba mulai menangkap para kurcaci dalam skala besar. Mereka pasti ingin membangun tubuh baru untuk setan. Saat ini, setan mungkin berada di benua badai. Energi iblis pada Bobobi mungkin karena dia pernah berhubungan dengan setan. Saat memikirkan hal ini, mata Shen Yanxiao tak dapat menahan diri untuk tidak menajam, dan auranya pun setajam pisau. Perubahan mendadak Shen Yanxiao membuat Bobobi, yang masih bersemangat, bingung. Kegembiraan di wajahnya segera memudar dan ia kembali duduk di kursinya, menatap Shen Yanxiao dengan waspada. Baiklah, ada yang salah. Tanya Bobobi hati-hati. Shen Yanxiao kembali sadar dan menyadari bahwa aura yang dilepaskannya secara tidak sadar bercampur dengan niat membunuh yang kuat. Dia segera menahan diri, menyesuaikan keadaan pikirannya, dan menatap Bobobi. Namamu Bobobi, kan? Tanya Shen Yanxiao. Ya, Bobobi agak bingung. Tadi, pihak lain masih tampak seperti akan membayar Mithril jurang. Kok tiba-tiba menanyakan namanya dalam sekejap mata? Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda terburu-buru menggunakan uang itu? Apakah Anda mengalami kesulitan? Maaf, ketika saya sedang mencari Lala Duo tadi, saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda dan Lala Duo.
Nada bicara Shen Yanxiao sangat tulus dan agak meminta maaf. Bobo Bi sedikit tercengang. Ia mengira pihak lain membutuhkan Mithril Jurang, tetapi sekarang terdengar seolah-olah pihak lain datang untuk membeli barangnya karena mendengar bahwa ia sangat membutuhkan uang. Kamu dengar apa yang Lala Duo dan aku katakan, makanya kamu beli ini, Bobo Bi tak percaya. Shen Yanxiao berkata, tidak, aku benar-benar membutuhkan Mithril Jurang. Penjelasan Shen Yanxiao sama sekali tidak menghilangkan kecurigaan Bobo Bi. Jika pihak lain benar-benar hanya ingin membeli Mithril Jurang untuk membuat beberapa batang logam, mereka tidak akan menanyakan kesulitan apa yang dihadapinya. Pertanyaan Shen Yanxiao sepenuhnya meyakinkan Bobo Bi bahwa Shen Yanxiao sedang membantunya. Bab 2250. Seorang kuek 1. Bobo Bi tiba-tiba sangat berterima kasih kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao ingin mengungkapkan bahwa dia tidak mengatakan hal semacam itu. Imajinasi seorang anak nakal terlalu kuat, jadi dia hanya bisa, dengan enggan, menerima situasi tersebut. Apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku? Kalau tidak, aku tidak akan bertanya lebih lanjut. Shen Yanxiao berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan sisi lembutnya, tetapi fitur wajahnya yang mengerikan membuatnya tampak seperti perampok. Untungnya, Bobo Bi kini menganggap Shen Yanxiao sebagai dermawannya. Belum lagi Shen Yanxiao yang hanya terlihat garang, meskipun memiliki 3 kepala dan 6 lengan, Bobo Bi tetap merasa ada aura suci di baliknya. Bukannya merepotkan, malahan, bukan sesuatu yang tidak bisa kukatakan. Hanya saja, ayahku sakit parah sebelumnya, dan aku butuh sejumlah uang untuk mengobatinya. Bobo Bi menggaruk kepalanya dan berkata, menghabiskan 80 juta koin emas untuk menyembuhkan suatu penyakit. Shen Yanxiao tercengang, itu bukan jumlah yang kecil. Apa penyakit ayahmu? Kenapa biayanya begitu mahal? Shen Yanxiao telah berada di benua badai selama beberapa waktu, dan ia tahu sedikit tentang situasi para kurcaci. Di semua suku, selain alkemis dan herbalis, juga ada beberapa kurcaci yang menguasai pengobatan dan berperan sebagai dokter. Dokter di suku tersebut pada dasarnya tidak membutuhkan biaya besar untuk berobat. Jika mereka bukan dari suku tersebut, mereka memang harus membayar sejumlah uang, tetapi itu hanya puluhan koin emas, paling banyak ratusan koin emas. Begitu dia membuka mulutnya, dia berkata 80 juta koin emas. Dengan harga segitu, dokter mesti menghidupkan lagi orang mati. Entahlah, dokter bilang ayahku sakit parah. Kalau tidak segera ditangani, aku khawatir nyawanya terancam. Ayahku sudah sakit beberapa bulan. Aku sudah berobat ke banyak dokter, tapi tidak ada perubahan. Aku juga sudah membeli banyak ramuan, tapi tetap tidak ada pengaruhnya. Kali ini, dokter bilang dia punya kemampuan untuk menyelamatkan ayahku. Karena itulah aku buru-buru mencari uang. Semakin banyak Bobo Bi bicara, semakin sedih perasaannya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya, Bobo Bi, aku juga tahu sedikit tentang pengobatan. Bagaimana kalau aku ikut denganmu menemui ayahmu? Shen Yanxiao merasa bahwa penyakit ayah Bobo Bi mungkin ada hubungannya dengan setan. Benarkah? Mata Bobo Bi berbinar. Ia telah mencoba segala cara selama ini. Ia tak mau menyerah selama masih ada sedikit harapan. Ya, terima kasih banyak. Bobo Bi tiba-tiba duduk dan membungkuk dalam-dalam kepada Shen Yanxiao. Sama-sama, aku hanya akan melihat-lihat. Aku tidak yakin bisa menyelamatkan ayahmu, kata Shen Yanxiao. Tidak masalah, tidak masalah. Baiklah, ini 80 juta koin emas untuk membeli Mithril Jurangmu. Shen Yanxiao tidak melupakan tujuan utamanya untuk menemukan Bobo Bi. Bobo Bi ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan menerima uang itu. Jika itu di masa lalu, ia mungkin akan memberikan Mithril Jurang langsung kepada Shen Yanxiao. Suku Bobo selalu kaya, meskipun Mithril Jurang sangat berharga, itu tidak terlalu berguna bagi suku Bobo. Hanya saja saat ini, Bobo Bi sangat membutuhkan uang, jadi ia hanya bisa menerima uang Shen Yanxiao. Aku belum tahu harus memanggilmu apa. Bobo Bi mengambil cincin penyimpanan berisi koin emas dan menyerahkan Mithril Jurang kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao sedang dalam suasana hati yang baik sambil memegang Mithril Jurang. Ia tersenyum dan berkata, panggil saja aku Huo Huo Xiao. Karena ketidakmampuan Shen Yanxiao dalam menyebutkan nama, ia hanya membongkar kata-kata dalam namanya. Bab 2251. Seorang kuek 2, Huo Huo. Bobo Bi menatap Shen Yanxiao dengan bingung. Dia belum pernah mendengar tentang suku Huo Huo di benua badai.
Ada banyak suku di benua badai, tetapi hanya sedikit yang memiliki unsur dalam nama mereka. Suku Mumu, tempat asal Mumu Fan, adalah salah satunya. Adapun suku Huo-Huo, dia belum pernah mendengarnya. Bobo Bi menganggap kurangnya pengetahuannya sebagai ketidaktahuannya terhadap dunia, dan tanpa terlalu banyak keterlibatan, dia membawa Shen Yanxiao langsung keluar dari rumah lelang awan tinggi dan pergi ke penginapan tempat ayahnya menginap. Demi menyembuhkan ayahnya, Bobo Bi harus meninggalkan kampung halamannya dan membawa ayahnya ke ibu kota untuk melihat apakah orang-orang di ibu kota yang cakap dapat menyembuhkan penyakit ayahnya. Akibatnya, ia bertemu dengan dukun yang meminta 80 juta koin emas. Shen Yanxiao mengikuti Bobo Bi sepanjang jalan, mendengarkan Bobo Bi menceritakan penyakit ayahnya. Sebagai calon dewa pencuri dan dokter palsu, Shen Yanxiao mengungkapkan kebingungannya. Selain perawatan luka sederhana, ia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Di kehidupan sebelumnya, setiap kali ia terluka dalam misi, ia akan langsung menyelinap ke tempat Wuxi. Ketika Shen Yanxiao teringat pada seorang teman dekatnya yang memiliki lisensi dokter hewan tetapi berani menggunakan pisau pada orang yang masih hidup seperti mereka, dia merasa bahwa penyakit rumit itu semudah bermain rumah-rumahan di tangan seorang dokter hewan tertentu. Shen Yanxiao masih ingat berlari ke dokter hewan setelah ia tertembak di bahu. Selama proses itu, dokter hewan itu hanya mengenakan piyama beruang merah muda dan makan malam dengan semangkuk mie instan. Ia bahkan mengoperasi Shen Yanxiao dengan satu tangan. Dengan satu tangan memegang mie instan dan tangan lainnya memegang pisau bedah yang tajam, ia mengambil peluru dari lukanya. Akhirnya, ia bahkan melemparkan disinfektan ke Shen Yanxiao untuk menanganinya sendiri. Ia sama sekali tidak punya etika medis. Sungguh merupakan berkah Tuhan bahwa Shen Yanxiao dapat hidup begitu lama di kehidupan sebelumnya. Setelah mengalami perawatan dari seorang dokter hewan yang tidak bermoral, Shen Yanxiao tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap para dokter. Selain Shen Qiyu dari keluarga burung vermilion dan teman kecilnya Yan Yu, Shen Yanxiao tidak memiliki kesan yang baik terhadap para dokter dan pendeta. Pada saat ini, jika itu adalah dokter hewan tertentu atau Yan Yu, mereka mungkin dapat mengetahui penyakitnya dari deskripsi Bobo Bi, tetapi masalahnya adalah orang yang berdiri di belakang Bobo Bi adalah Shen Yanxiao. Shen Yanxiao hanya bisa berpura-pura mendengarkan penjelasan Bobo Bi yang rumit. Ia merasa dirinya mulai gila. Butuh beberapa saat bagi Bobo Bi untuk membawa Shen Yanxiao ke penginapan tempat mereka menginap. Sambil menaiki tangga ke lantai 2, Bobo Bi dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam ruangan, seorang kurcaci kurus berpakaian emas dan perak tengah duduk di kursi dengan menyilangkan kaki, sambil memegang kaki ayam yang setengah dimakan di tangannya. Ketika kurcaci itu melihat Bobo Bi dan Shen Yanxiao masuk, ia langsung melemparkan paha ayam di tangannya ke atas meja dan menyekat tangannya yang berminyak ke pakaiannya. Seketika, raut wajahnya berubah serius. Bobo Bi, kenapa kau kembali? Sudah ambil uangnya, jangan bilang aku meninggalkanmu begitu saja. Sakitnya ayahmu tak bisa ditunda lagi. Kalau kau tak bisa segera mendapatkan uangnya, aku harus pergi, kata si kurcaci, yang mulutnya masih berminyak, mengerutkan kening pada Bobo Bi dan berkata. Sudut mulut Shen Yanxiao sedikit berkedut. Ia bahkan tidak perlu bertanya, ia tahu bahwa kurcaci yang sangat korup di depannya ini pastilah Dokter Dewa, yang meminta 80 juta koin emas. Bab 2252. Seorang kuek 3. Meskipun Shen Yanxiao tidak memiliki kesan yang baik terhadap dokter, ini adalah pertama kalinya ia melihat dokter yang begitu serakah. Meskipun teman sekelasnya yang dokter hewan yang tidak bermoral, Wuxi, juga orang yang tidak dapat diandalkan, setidaknya, ia memiliki penampilan yang cantik dan menyenangkan mata ketika ia malas, tidak seperti yang ada di depannya yang tampak seperti orang kaya baru. Seorang dokter, pada dasarnya dia seorang tukang daging. Dia memikirkan Shen Qiyu yang dewasa, tenang, dan baik hati, serta Yan Yu yang anggun, lembut, dan tampan. Siapapun di antara mereka bisa langsung membunuh orang ini dari jarak ratusan mil. Bagaimana mungkin dia berani meminta 80 juta koin emas? Shen Yanxiao mengejek si dokter dewa, yang baru kaya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum dia tenang. Hanya ada garis tipis antara jenius dan idiot. Mungkin orang ini memiliki atribut yang sama dengan dokter hewan yang tidak bermoral itu. Penampilannya tidak biasa, tetapi mungkin kekuatannya luar biasa.
Shen Yanxiao harus mengakui bahwa betapapun tidak dapat diandalkannya seorang dokter hewan yang tidak bermoral, ia belum pernah melihat seseorang mati di tangannya selama bertahun-tahun mengenalnya. Bahkan jika seseorang ditembak dengan senapan mesin, ia masih bisa menyelamatkannya secara ajaib. Meskipun dia membenci rasa tidak tahu malunya, Shen Yanxiao mengagumi keterampilan medisnya. Mungkin pria di depannya adalah replika dari dokter hewan yang tidak bermoral itu. Dengan mentalitas ini, suasana hati Shen Yanxiao segera menjadi tenang. Shen Yanxiao tenang, tetapi dokter itu tidak. Begitu ia selesai memarahi Bobobi, ia melihat Shen Yanxiao berdiri di belakangnya. Harus dikatakan bahwa topeng pengubah wajah yang diberikan Lala Duo kepada Shen Yanxiao memiliki dampak visual yang sangat kuat. Begitu pihak lain melihat monster itu, ia langsung menjadi gugup. Bobobi, siapa dia? Suara melengking itu seperti ayam jantan yang lehernya diinjak. Bobobi berkata, Tuan Yuyulei yang terhormat, ini teman saya. Saya telah mengumpulkan uang untuk pengobatan ayah saya, berkat teman saya ini. Kurcaci yang disebut Tuan Yuyulei menatap Shen Yanxiao dengan curiga. Apakah kamu sudah mengumpulkan 80 juta koin emas? Tanyanya dengan ragu. Ya, 80 juta. Aku sudah mendapatkan semua uang yang kamu minta. Jawab Bobobi jujur. Apakah dia memberikannya padamu? Tanya Yuyulei. Itu benar. Yuyulei mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan perlahan berjalan mendekati Shen Yanxiao. Sepasang matanya yang licik menatap Shen Yanxiao dari atas ke bawah. Tiba-tiba, tatapannya sedikit berubah dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, temanku, kau terlihat kurang sehat. Aku bisa tahu sekilas bahwa kau memiliki luka dalam di tubuhmu. Tunggu. Kau tidak perlu menjawab dengan tergesa-gesa. Luka dalam tidak mudah dideteksi. Kau mungkin menyadarinya, hanya tabib suci sepertiku yang bisa mendeteksinya. Aku bisa melihat bekas luka di wajahmu sudah ada selama beberapa tahun, dan keterlambatan pengobatan telah meninggalkan bekas luka. Kau beruntung bertemu denganku hari ini. Aku bisa membantumu mengobati luka dalammu, dan aku juga bisa mengurangi bekas luka di wajahmu. Shen Yanxiao tertegun oleh omong kosong Yuyulei. Dari mana orang ini berasal? Kenapa dia tidak cepat-cepat menyembuhkan ayah Bobobi? Kenapa dia menangkap orang luar seperti dia? Terlebih lagi, dia bisa tahu kalau dia punya luka dalam dari wajahnya. Mungkinkah topeng pengubah wajah kurcaci itu bahkan dicetak dengan luka dalam? Bab 2253. Seorang kuek 4. Shen Yanxiao kini yakin 100% bahwa tabib dewa di hadapannya adalah seorang dukun. Cedera dalam. Dia pakai topeng. Bagaimana dia bisa tahu lukanya dari penampilannya? Mustahil bagi Xiu untuk tidak menyadari adanya luka dalam tersembunyi di tubuhnya. Jika dia memang punya luka dalam, Xiu pasti orang pertama yang menyadarinya. Bagaimana mungkin giliran dukun ini yang menipunya? Shen Yanxiao mencibir diam-diam. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang aneh seperti itu di antara para kurcaci. Huo Xiao, apakah kamu mengalami luka dalam? Bobobi sama sekali tidak meragukan kata-kata Yuyulei. Ia langsung menatap Shen Yanxiao dengan gugup. Mungkin, Shen Yanxiao mengangkat bahu. Dia ingin tahu apa lagi yang bisa dikatakan pembohong itu. Suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba terdengar dari mulut bandit. Yuyulei, yang selalu berwajah serius, tiba-tiba merasa seperti tersambar petir. Ia bahkan lupa akan identitas bangsawannya, dan menatap Shen Yanxiao dengan mulut ternganga, seolah-olah ia telah melihat hantu. Kau laki-laki atau perempuan? Yuyulei tak percaya. Suara lembut dan menyenangkan seperti itu benar-benar keluar dari mulut pria mengerikan di depannya. Ini tidak mungkin benar. Shen Yanxiao melirik Yuyulei dan tiba-tiba mengedipkan mata padanya. Jika penampilan asli Shen Yanxiao terungkap, itu pasti akan menjadi kedipan mata yang menggoda. Namun, dengan penampilannya, saat ini, Yuyulei begitu ketakutan hingga dia mundur 3 langkah dan tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangannya. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Haruskah dia bereaksi berlebihan seperti itu? Dia tidak akan menerkam dan memakannya. Tuan Yuyulei, aku punya uang. Bisakah kau menyembuhkan ayahku? Bobobi sama sekali tidak ingin main-main. Ia dipenuhi pikiran tentang ayahnya. Yuyulei melirik Shen Yanxiao dengan waspada, seolah takut Barbie King Kong ini akan menghampiri dan melakukan sesuatu padanya. Setelah tenang, ia memasang ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Bobobi,
jangan khawatir, uang bisa menghilangkan bencana. Selama kamu punya uang, semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu, terima kasih banyak. Bobobi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyerahkan cincin penyimpanan yang baru saja diperolehnya kepada Yuyu Lei tanpa ragu. Yuyu Lei mengangguk, berpura-pura tenang. Setelah mengambil cincin penyimpanan itu, ia segera mengalihkan pandangannya dari Shen Yanxiao dan Bobobi, lalu wajahnya langsung menunjukkan ekspresi serakah. Ia tak sabar untuk membuka cincin itu dan melihat isinya. Koin emas memenuhi seluruh cincin penyimpanan, membutakan Yuyu Lei. Yuyu Lei menahan tawanya dan segera menyimpan cincin penyimpanannya. Baiklah, aku bisa merawat ayahmu sekarang, kata Yuyu Lei. Tentu, Yuyu Lei berjalan menuju tempat tidur sambil berbicara. Shen Yanxiao mendekat dan melihat seorang kurcaci parubaya berkulit ungu sedang berbaring di tempat tidur. Alisnya berkerut, dan ia tampak sangat kesakitan. Shen Yanxiao jelas merasakan energi iblis yang kuat mengelilingi kurcaci itu. Sebelumnya, energi iblis pada Bobobi begitu samar sehingga Shen Yanxiao tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika bukan karena Xiu, dia mungkin tidak akan menyadarinya sama sekali. Tetapi energi iblis dalam kurcaci ini begitu kuat sehingga Shen Yanxiao pun dapat dengan mudah merasakannya.